nggak sih apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel dari bahan dasar berupa asam amino dengan bantuan DNA dan RNA. Protein yang dihasilkan berfungsi untuk membentuk struktur tubuh, enzim, hormon, dan berbagai komponen penting lainnya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dari sintesis protein serta mekanisme dari sintesis protein. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata sintesis protein ini mempunyai tujuan utama, yaitu membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Kalian penasaran nggak sih gimana mekanisme sintesis protein? Nah, mekanisme sintesis protein dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Tahap pertama pada sintesis protein adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari cetakan DNA pada sintesis protein. Dalam tahap ini, kode genetik pada DNA disalin menjadi messenger RNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Hasilnya, messenger RNA membawa informasi genetik dari inti sel ke ribosom untuk digunakan dalam tahap berikutnya. Jadi, di transkripsi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, di mana RNA polimerase akan memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dan di dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Yang kedua yaitu elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Selanjutnya adalah tahap akhir proses transkripsi, yaitu terminasi transkripsi. Pada proses ini, RNA polimerase berhenti membuat messenger RNA karena telah mencapai sinyal atau urutan terminator pada DNA. Hasil akhirnya adalah terbentuknya rantai messenger RNA lengkap yang akan digunakan pada tahap berikutnya, yaitu translasi. Proses yang selanjutnya yaitu proses translasi. Di proses translasi ini ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA. Sebelumnya kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein sama seperti transkripsi. Translasi juga dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses translasi terakhir yaitu saat salah satu kodon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi kodon stop atau AU. Jadi, kesimpulannya, selain berasal dari makanan, protein juga dapat dibentuk di dalam tubuh makhluk hidup, yang dimana melewati 2 proses tahap, yaitu transkripsi dan translasi, di mana informasi genetik dari DNA akan disalin menjadi RNA. Lalu RNA akan diterjemahkan menjadi rangkai polipeptida di ribosom. Dan hasil akhirnya berupa protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin.